Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dengan saya Romo Sigit dalam Insap Inspirasi Sabda hari ini, Sabtu 21 Agustus 2021. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dalam bacaan Injil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan secara cepat sabda Tuhan pada hari ini. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, Injil Tuhan hari ini, warta iman yang saya baru saja bacakan untuk kita semua, menceritakan bahwa Yesus menyampaikan supaya orang-orang mendengarkan apa yang dikatakan oleh para ahli Taurat, apa yang mereka ajarkan, tapi jangan melakukan apa yang mereka lakukan. Kenapa Yesus kok mengatakan demikian? Karena Yesus tahu betul bahwa para ahli Taurat dan orang-orang yang tadi disebutkan oleh Yesus, mereka memang mengajarkan hal-hal yang baik, tetapi dalam praktek kehidupan mereka sehari-hari, mereka tidak mencerminkan apa yang mereka ajarkan kepada banyak orang itu. Dalam bahasa Jawa, ada istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu, yaitu istilahnya adalah lamis. Lamis adalah dengan bahasa lain kita sering menyebut mungkin mendekati kata munafik. Maka Injil Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mencoba terus-menerus berjuang untuk menyelaraskan apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus tidak mau kita sebagai murid-muridnya, kita sebagai sahabat-sahabatnya, menjadi orang-orang yang munafik. Kalau baik ya katakan baik, kalau tidak baik ya katakan tidak baik. Maka sekali lagi Yesus mengkritik cara hidup para ahli Taurat itu karena mereka mengajarkan hal yang baik kepada banyak orang, tetapi mereka sendiri justru tidak menghidupi apa yang mereka ajarkan dengan baik. Bahkan hidup mereka sendiri bertentangan dengan apa yang mereka ajarkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, dalam hal ini sebagai manusia tentu saja, saya pun kadang juga masih demikian. Kadang dalam melakukan satu tindakan, satu perbuatan, terutama bagi orang lain, kadang masih ada sesuatu yang kita harapkan, yang akan kita dapatkan dari orang lain. Misalnya kita memberi sesuatu pada seseorang, kita mengharapkan dia akan memuji kita, dia akan menganggap kita baik, dia akan menganggap kita sebagai pribadi yang ramah, pribadi yang perhatian, dan kita juga diam-diam dalam hati kadang juga mengharap supaya orang itu juga memberikan perhatian yang sama pada kita, pada saya, dan sebagainya. Tentu ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita karena kita sebagai manusia punya kelemahan dan kekurangan.
kita juga punya keinginan-keinginan pribadi dalam diri kita masing-masing. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita supaya menjadi pribadi-pribadi yang tulus. Pribadi yang tulus itu yang seperti apa? Pribadi yang tulus adalah pribadi yang mampu terus-menerus berjuang, menyelaraskan sekali lagi apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, dan apa yang dilakukan. Maka mari kita mohon rahmat pada Tuhan supaya melalui warta firman pada hari ini kita semua boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari memiliki ketulusan dalam hidup kita. Ketulusan dalam setiap pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Demikian Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, inspirasi sabda singkat yang bisa saya berikan hari ini. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sanak keluarga kita selalu diberi kesehatan, selalu sehat, selalu semangat, dan hidup kita selalu berlimpah berkah.